Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakia Putri Rizky. Saya dari Prodi Manajemen Informatika A. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang algoritma. Topik yang saya bawakan ada 3 jenis, yakni flowchart, decision, dan looping. Sebelum saya melanjutkan video presentasi saya, ada kalanya saya ingin meminta maaf jika ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang kurang. Karena sesungguhnya juga saya masih belajar. Jadi makasih untuk udah memaklumi saya. Ini adalah video pertama saya di YouTube. Jadi jika ada memiliki kekurangan, mohon dimaklumi. Baik teman-teman, saya ingin mempresentasikan tentang 3 topik yang saya bawakan hari ini. Pertama kita membahas soal flowchart. Jadi flowchart itu adalah salah satu cara penulisan atau notasi algoritma berbentuk simbol-simbol. Sedangkan chart artinya gambar, diagram atau simbol. Sehingga flowchart dapat diartikan sebagai diagram alir. Oke, selanjutnya kita akan lihat jenis simbol flowchart. Pertama, ini ada flow line atau arah aliran. Nah, fungsinya ini untuk mengatur arah aliran flowchart. Bisa gambarnya berbentuk panah, bisa ke kanan, bisa ke kiri, ke atas, ke bawah. Kedua, ada terminator. Dia berbentuk persegi tapi agak lonjong. Ini fungsi untuk memulai atau mengakhiri sebuah flowchart. Nah, yang ketiga ini ada output atau input, fungsi untuk menginput data atau output data. Nomor 4 ini ada decision atau kondisi. Fungsinya untuk menentukan keputusan atau beberapa pilihan, kondisi atau kemungkinan yang ada. Oke, selanjutnya ini ada looping. Nah, fungsinya ini untuk mengerjakan perulangan selama kondisi perulangan itu dipenuhi. Selanjutnya ada proses. Fungsinya untuk mengerjakan proses atau perhitungan dalam flowchart dia. Ini logo-logonya ya guys, berbentuk persegi panjang. Oke. Nah, di nomor 7 ini ada namanya konektor. Nah, konektor ini terbagi 2. Ada konektor, fungsinya penghubung flowchart pada halaman sama. Kedua, ada off-peak connector. Hubungannya halaman berbeda. Jadi itu menghubungkan antara flowchart tapi dengan jenis yang berbeda. Kalau yang bulat itu untuk yang sama, untuk halaman yang sama. Kalau yang berbentuk segi 4 tapi kayak segitiga gitu dia untuk halaman yang berbeda. Nomor 8 ada subroutine. Fungsinya untuk mengerjakan subroutine. Oke, ini ada tips untuk menggambarkan diagram. Pertama itu start atau mulai. Kedua itu ada input. Ketiga ada proses. Keempat ada output. Dan terakhir itu end atau hasil akhirnya. Selanjutnya aku ada contoh flowchart. Jadi ini bisa dilihat ya guys. Soalnya gambarkanlah flowchart dan buat kode programnya. Ini aku udah buat urutannya dari start input data, proses sampai akhir ya guys. Bisa dilihat ya guys. Nah, di samping itu ada kode programnya. Kalau kalian udah punya aplikasi QBasic, bisa dipraktekkan langsung di aplikasi tersebut. Karena aku belum ada, jadi aku nggak bisa mempraktekkan. Ada contoh selanjutnya, menghitung jumlah angka yang menggunakan flowchart. Jadi ini bisa dilihat ya teman-teman. Semua udah lengkap aku buat dari start, input, data, proses, dan mengalami proses akhir. Dan kode programnya ini teman-teman, jadi silakan untuk dites di aplikasi QBasic. Kode programnya ini teman-teman, jadi silakan untuk dites di aplikasi QBasic. Next kita masuk ke topik kedua, yaitu decision. Jadi decision ini menentukan sebuah keputusan dari 2 atau beberapa pilihan yang ada pastinya ya. Pilihannya hanya ada 2, iya atau tidak bisa golput. Contohnya
contoh sederhananya itu ketika kita lapar dan kita ingin makan. Kalian misalnya aku tuh bertemu dengan 2 warung bakso. Contoh sederhananya ketika kamu lapar dan kamu ingin makan, kalian bertemu 2 warung, yaitu warung bakso dan warung soto. Jadi saat kita bertemu 2 warung bersamaan sekaligus, ada warung bakso dan warung soto, itu tergantung pilihan kita. Jika kita mau makan bakso, kita katakan iya. Tetapi jika kita tidak ingin makan bakso, kita harus pilihan ke makan soto. Ada 2 jenis decision atau keputusan. Pertama, if, then, else, and if. Ya guys. Nah, di if, then, else, and if memiliki 2 bentuk. Yang pertama, ada bentuk if tunggal, yakni pilihannya itu hanya ada 2 dan kita hanya bisa memilih 1 kali. Contoh seperti yang tadi, ketika kita lapar dan ingin makan, kita dihadapkan oleh 2 pilihan makanan, bakso atau makan soto. Jika kita ingin makan bakso, berarti kita tidak perlu lagi untuk makan soto. Tapi kalau lapar banget, kita boleh makan keduanya. Berarti itu bukan sebuah pilihan, bukan sebuah keputusan, melainkan kita kelaparan. Oke, back to topic. Jadi hanya ada 2 pilihan yang bisa kita pilih di if tunggal. Rumusnya sebagai berikut ya. Nah, yang kedua ini adalah bentuk jamak. Artinya pilihan itu lebih dari 2 pilihan. Rumusnya itu ada sebagai berikut. Bisa dilihat ya teman-teman. Jika belum jelas banget, bisa di-pause-kan dulu untuk diperhatiin ya teman-teman. Di sini aku memiliki 2 contoh, ada if tunggal dan if jamak. Nah, yang ku share ini pertama if tunggal. Bisa dilihat ini hanya ada 2 pilihan ya, lulus atau tidak lulus. Jadi, jika nilainya di bawah 65, itu dikatakan tidak lulus. Tapi jika di atas 65, itu pasti pilihannya lulus. Oke, ini kodenya ya. Dan ini contohnya juga. Nah, yang kedua ini adalah contoh if jamak. Gambarlah flowchart dan buat juga kode programnya. Jadi kita buat tentang pilihan sepeda motor. Kalau di Medan kita bilangnya kereta ya. Nah, itu ada kode programnya ya. Nah, yang kedua ini ada contoh if jamak, gambarlah flowchart dan buat juga kode programnya. Jadi kita buat tentang pilihan sepeda motor. Kita mau beli apa nih gitu loh. Kalau di Medan kita bilangnya kereta ya teman-teman. Nah, itu ada kode programnya juga ya teman-teman. Bisa dipraktekkan di QBasic. Nah, gambar flowchart ini ya teman-teman. Terakhir kita masuk ke topik looping. Nah, ketika looping, nah ini gambar flowchartnya nih ya teman-teman. Terakhir kita masuk topik ketiga. Yeay. Nah, looping itu adalah suatu pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang selama kondisi batas perulangan dipenuhi. Oke. Tujuannya itu simpel, untuk mempermudah pekerjaan program dan untuk mempersingkat instruksi program dengan perulangan instruksi program. Yang seharusnya ditulis dengan jumlah yang banyak, ini bisa kita persingkat. Begitu teman-teman. Contoh itu seperti ini ya. Nih, oke, ini ada bagian-bagiannya, aku tampilin dulu ya. Bagian pertama itu ada perintah for next. Ada 2 perulangannya, positif dan negatif. Perulangan positif for sama dengan nilai awal, tuh nilai akhir step n. Perulangan negatif sama aja dengan perulangan positif, hanya beda di jumlah dan pengurangannya saja. Contoh itu kita mencetak angka 1 sampai 10. Ini langsung ke kode programnya aja ya teman-teman. Dan kalian bisa mencobanya di aplikasi QBasic. Oke? Contohnya ada lagi nih, dari pengurangan. Nah, itu bisa kita praktekkan di aplikasi QBasic. Ini aku kasih contoh-contohnya. Teman-teman bisa pause kalau kecepatan. Jadi silakan dilihat ya teman-teman. Perhatikan. Bacanya, catatannya juga dibaca ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu contoh dari while when.
Kemudian yang ketiga ada perintah dulu, oke. Ini aku udah aku share contoh-contohnya. Teman-teman tinggal pause aja kalau misalnya kurang jelas atau kecepatan, teman-teman bisa lihat, bisa cek sendiri ya. Contohnya juga ada, udah aku tampilin. Ini aku tampilin ya teman-teman. Nah, itulah ketiga topik yang aku bawa hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Silakan di like, subscribe, dan di share. Jika teman-teman kurang paham bisa tanya pribadi melalui WA aku, oke? Sekian presentasi saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, jika ada kata-kata yang kurang, karena saya juga masih belajar juga sih. Baik teman-teman, makasih ya. Kalau jika ada kata-kata saya yang kurang pas, kurang menarik, oke, saya akhiri dengan alhamdulillah. Dan sekianlah presentasi saya. Terima kasih ya sudah menontonnya sampai akhir. Jangan lupa di like, subscribe, and comment, and di share ya, please. Thank you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.